Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kiranya berkat, kasih karunia dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa melimpah dalam kehidupan kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu memberkati dan melindungi kami dalam beristirahat sepanjang malam, sehingga pada pagi hari ini kami semua dalam keadaan baik. Itu karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kami memohon Tuhan membimbing kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Mampukan kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang taat kepada firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut berkat firman-Mu. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2, Kitab Kolose pasal 3 ayat 23. Demikianlah sabda Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Tema renungan saat ini adalah bekerja untuk Tuhan. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, Andre mendapat pekerjaan di sebuah toko bahan makanan. Ia berusaha melakukan pekerjaannya dengan baik dan jujur. Suatu hari, seorang pelanggan membeli beberapa buah. Setelah membayar, orang itu kemudian berbisik kepada Andre, "Berilah kepadaku beberapa buah lagi." Karyawan yang dahulu di sini biasa melakukannya untuk mendapatkan uang persenan. Andre menjawab, "Tidak, saya tidak bisa melakukannya. Atasan saya tidak akan memperbolehkannya." Orang itu kemudian berkata, "Tetapi atasanmu tidak ada di sini." Dengan tenang Andre menjawab, "Oh, dia ada. Tuhan selalu ada di sini dan mengawasiku. Dialah atasanku." Jawaban Andre yang sederhana itu menunjukkan sebuah prinsip hidup yang penting. Kejujuran tidak boleh bergantung pada ada atau tidaknya orang yang mengawasi kita. Kita mungkin dapat menyembunyikan sesuatu dari manusia, tetapi tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, seringkali kita bekerja atau melakukan tanggung jawab dengan baik ketika ada orang yang melihat. Namun ketika tidak ada yang mengawasi, kita mulai bekerja asal-asalan, bermalas-malasan, atau bahkan melakukan sesuatu yang tidak benar. Kita mungkin berpikir tidak ada yang tahu. Tetapi sebagai orang percaya, kita perlu mengingat bahwa Tuhan selalu melihat kehidupan kita. Rasul Paulus mengingatkan dalam Kolose 3 ayat 23, agar apapun yang kita lakukan, kita melakukannya dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Artinya kualitas pekerjaan kita tidak boleh ditentukan oleh siapa yang melihat, melainkan oleh siapa yang kita layani. Pertama, lakukan pekerjaan dengan sebaik-baiknya. Apapun tugas kita, baik besar maupun kecil, lakukan dengan sungguh-sungguh. Seorang siswa belajar dengan rajin, bukan hanya karena takut dimarahi guru. Seorang karyawan bekerja dengan baik, bukan karena takut ditegur atasan. Kita memberikan yang terbaik karena kita menyadari bahwa Tuhan mempercayakan tanggung jawab tersebut kepada kita. Kalau kita bekerja untuk Tuhan, kita tidak akan puas dengan hasil yang asal jadi. Kita akan berusaha memberikan yang terbaik sebagai bentuk ucapan syukur kita kepadanya. Yang kedua, hiduplah dengan jujur dan berintegritas. Integritas berarti melakukan hal yang benar, bahkan ketika tidak ada seorang pun yang melihat. Ketika atasan tidak berada di tempat, kita tetap bertanggung jawab. Ketika guru tidak mengawasi, kita tetap mengerjakan tugas dengan jujur. Ketika tidak ada yang mengetahui perbuatan kita, kita tetap memilih melakukan yang benar. Manusia bisa saja tidak melihat usaha kita.
Manusia juga bisa lupa menghargai kebaikan yang kita lakukan. Namun Tuhan melihat semuanya. Tidak ada pekerjaan yang dilakukan dengan setia dan jujur yang sia-sia di hadapan Tuhan. Karena itu, mulai hari ini mari belajar memiliki hati seperti Andri. Jadikan Tuhan sebagai pribadi yang terutama dalam setiap pekerjaan dan tanggung jawab kita. Bekerjalah bukan sekedar untuk mendapatkan pujian manusia, tetapi sebagai bentuk pelayanan dan persembahan kita kepada Tuhan. Ketika Tuhan menjadi atasan kita bekerja, kejujuran menjadi karakter, tanggung jawab menjadi kebiasaan, dan pekerjaan menjadi bentuk ibadah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih untuk setiap kesempatan dan tanggung jawab yang Engkau berikan kepada kami. Ajarlah kami untuk bekerja dan melakukan segala sesuatu dengan sungguh-sungguh, jujur dan bertanggung jawab. Tolong kami agar tidak hanya melakukan yang benar ketika ada orang yang melihat, tetapi tetap setia melakukan yang benar, karena kami tahu bahwa Engkau selalu melihat kehidupan kami. Jauhkanlah kami dari kemalasan, kecurangan, dan sikap mencari pujian manusia. Berikanlah kepada kami hati yang tulus dan berintegritas. Kiranya melalui pekerjaan, pelayanan, dan setiap tanggung jawab yang kami lakukan, nama Tuhan dipermuliakan. Bapa yang Maha Baik, saat ini kami berdoa untuk para pemimpin bangsa kami. Berikanlah hikmat kebijaksanaan-Mu agar di dalam menjalankan tugasnya seturut dengan pimpinan Tuhan. Berikanlah hati yang takut akan Tuhan. Berkatilah bangsa kami agar semakin hidup makmur dan sejahtera. Dan kiranya Tuhan yang mengubah hati bangsa kami agar berubah menjadi lebih baik dan kembali ke jalan yang benar. Terima kasih Bapa. Saat ini kami berdoa bagi mereka yang terbaring sakit. Kiranya Tuhan memberkati setiap upaya yang mereka lakukan. Kiranya Tuhan berkenan hadir untuk menjamah dan menyembuhkannya. Terima kasih Bapa. Kami ingin menyerahkan setiap rencana dan aktivitas kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Sertai dan berkati apapun yang boleh kami kerjakan, sehingga boleh mendatangkan berkat dan sukacita, tidak hanya bagi diri kami, namun juga bagi sesama kami. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan akan menolong dan Tuhan yang mendengarkan seruan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.